Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kurban. Dan di akhir video saya nanti akan saya jelaskan, akan saya buatkan tutorial tentang penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan tatanan fikih. Untuk itu para pemirsa, simak dan tonton video saya sampai selesai nanti. Poin yang pertama tentang hukum berkurban. Hukum berkurban menurut mazhab Syafi'i adalah sunnat muakkadah. Sangat disunnatkan, bahkan sampai hampir menjadi wajib. Sedangkan menurut Imam Hanafi, hukum berkurban adalah wajib. Dua, syarat-syarat hukum, syarat-syarat hewan kurban. Hewan kurban harus dari jenis binatang ternak, unta, sapi, kambing. Boleh berkurban dengan hewan jantan ataupun betina, namun yang lebih utama berkurban dengan hewan jantan karena dagingnya lebih enak. Poin yang ketiga, ketentuan hewan kurban. Untuk jenis domba harus sudah tanggal giginya alias poel pada usia setelah 6 bulan atau berumur 1 tahun penuh. Jadi untuk kambing domba bisa menggunakan salah satu ukuran, bisa dengan tanggalnya gigi setelah umur 6 bulan atau dengan umur 1 tahun penuh. Untuk kambing kacang atau kambing Jawa harus berumur 2 tahun penuh, tidak boleh menggunakan tanggalnya gigi. Sama dengan halnya sapi harus berumur 2 tahun penuh. Sedangkan unta harus berumur 5 tahun penuh. Untuk satu kambing untuk 1 orang, 1 sapi, 1 ekor unta bisa 7 orang. Dan 7 orang ini bisa menggunakan atau bisa niat berbeda-beda. Bisa sebagian niat kurban, sebagian niat akikoh, atau niat yang lain boleh. Poin berikutnya adalah hewan yang tidak cukup dibuat kurban. 1, al-maridoh, hewan yang sakit parah yang dapat menjadikan badannya menjadi kurus sehingga berkurang dagingnya, ini tidak cukup untuk dibuat kurban. 2, hewan yang kena penyakit kudis, ini tidak cukup. Al-jarabu yamnaul ijza qaliluhu wa katsiruhu, penyakit kudis tidak cukup, dapat menghalangi terhadap sahnya kurban, baik penyakit itu sedikit ataupun banyak. Kemudian yang ketiga, al-arja, hewan yang pincang parah dengan ukuran apabila dibawa ke tempat pengembalaan akan tertinggal dari kawanannya, itu tidak cukup. Termasuk hewan yang tidak cukup dibuat kurban adalah hewan yang cacat pada saat proses penyembelihan. Jadi nanti ketika saat penyembelihan sangat hati-hati, sebab walaupun itu dalam proses penyembelihan, manakala terjadi kecacatan, entah itu pincang, maka sudah gugur, tidak bisa dijadikan kurban. Tapi walau demikian, apabila kurban menjadi kurban wajib, walaupun pincang tetap wajib disembelih dan dagingnya wajib diberikan kepada fakir miskin walaupun tidak menjadi kurban. Kemudian berikutnya adalah al-aura wal amya, hewan yang buta sebelah atau buta seluruhnya, itu tidak cukup dibuat kurban. Kemudian al-ajufa, hewan yang sangat kurus, tidak cukup dibuat kurban. Kemudian ataulah, hewan yang gila, tidak cukup dibuat kurban. Jadi dibawa ke tempat pengembalaan hanya bisa putar-putar, gak bisa makan, gak bisa minum, itu tandanya hewan gila, tidak cukup dibuat kurban. Kemudian maktuatul uduni, hewan yang terputus telinganya, baik terputus sebagian atau terputus keseluruhan. Akan tetapi kalau hanya sekedar robek, sobek, tidak ada daging yang kurang dari telinga tersebut, maka hukumnya cukup atau boleh dijadikan kurban. Dan tidak cukup juga adalah hewan yang maktu'atul zanab, hewan yang terputus buntutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, poin berikutnya adalah pembagian daging kurban. Daging kurban wajib harus disedekahkan semua kepada fakir miskin, tidak boleh dibagikan kepada orang kaya. Adapun sebab-sebab hewan menjadi kurban wajib adalah dikarenakan sebab nadar. Nomor 2, dikarenakan telah diucapkan sebagai kurban. Ini sapi kurban, maka menjadi kurban wajib. Baru menjadi kurban sunat apabila ditambahi dengan kata-kata sunat. Ini kurban sunat, baru menjadi sunat.
Kemudian konsekuensi akibat daripada kurban wajib, maka tidak boleh bagi yang kurban memakannya, dan juga orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya tidak boleh memakan. Sedangkan kurban sunat boleh bagi yang kurban memakan, kemudian keluarganya juga boleh, dan harus ada yang dikeluarkan sebagian, yaitu sekedar daging yang sudah memiliki nilai, cukup diberikan kepada fuqara masakin dan boleh diberikan kepada orang kaya. Kemudian batas minimal menyembelih, harus ada niat menyembelih kurban, memotong saluran nafas, memotong saluran pencernaan. Nanti akan dijelaskan di akhir video ini. Kemudian mari kita sekarang mulai proses penyembelihan. Kita sekarang proses merobohkan sapi ini dengan cara yang lembut. Mari kita saksikan bersama sebentar. Ini proses merobohkan hewan kurban. Kemudian diputar, dibalik. Kesunahan, sunnah dalam kurban adalah menghadapkan hewan yang akan disembelih pada kiblat dengan posisi miring ke kiri. Ini sudah betul, menghadap ke kiblat dengan posisi miring ke kiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita ini dekatkan. Sunat dihadapkan ke kiblat, dan pada saat posisi sudah untuk membaca doa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadimuka wa ilaika fataqabbal min Haji Afandi bin Haji Dahlan, Hajjah Nurita binti Haji Suwandi, Hajjah Siti Rujanah binti Haji Dahlan, Nur Afandi bin Mat Husain, Jamilah Husna bin Haji Afandi, Haji Afandi bin Haji Dahlan, Muhammad Toha bin Salim. Ini proses penyembelihan. Ini proses penyembelihan sedang berlangsung. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan menyaksikan di mana posisi penyembelihan seekor sapi. Cara menyembelihnya adalah di bagian leher atas atau ujung dekat kepala. Kulkum, jalan saluran nafas yang sudah terpotong. Ini bisa di zoom. Saluran nafas sudah terpotong. Ini hulkum. Hulkum, ini sudah terpotong. Ini mari. Mari itu saluran makanan dan minuman sudah terpotong. Dua mari ini sudah. Dan wadajen, dua otot pengapit sudah juga. Ya, ini wadajen, terus ini hulkum. Sudah terputus semua. Jadi sudah putus semua. Jadi kurban ini sudah cukup sah sebagai yang wajib. Kalau yang ini hanya sunat saja, nafas, biar tidak, walaupun tidak lepas. dan saluran makanan. Tapi dua-duanya harus terputus putus Tidak harus ini sunat saja. Yang ini ya, yang wajib. Yang ini yang wajib. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah,
Jadi saluran nafas itu tidak boleh kantil, harus terputus secara terpisah. Saluran makanan dan minuman harus terputus secara terpisah. Jadi kalau ada yang nempel sedikit kantil, ya, itu walaupun hewannya mati, bisa mati, maka tidak cukup. Jadi harus terpisah. Itu. Nah, kemudian penyembelihan tadi sudah cukup sah karena dilakukan dengan satu kali penyembelihan dafkatan wahidah.